Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Fatima Nadia dengan NIM 2402110006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem tata kelola informasi di sektor pariwisata. Tata kelola informasi adalah suatu kerangka kerja atau sistem yang mengatur bagaimana informasi dikelola, dikendalikan, dan digunakan dalam suatu organisasi atau entitas. Tujuan utama tata kelola informasi adalah memastikan bahwa informasi yang dimiliki organisasi tersebut dikelola secara efektif. Di sini, saya mengambil tata kelola informasi dalam sektor pariwisata, di mana tata kelola informasi dalam sektor pariwisata adalah bagaimana cara kita mengatur, mengelola, dan mengawasi data serta teknologi untuk mendukung layanan pariwisata. Dalam sektor pariwisata, informasi yang dikelola bisa berupa data reservasi seperti tiket, hotel, paket wisata, informasi destinasi wisata seperti lokasi, jadwal event, dan peta digital, dan pelayanan digital seperti aplikasi, portal resmi, dan sistem keluhan. Contoh implementasi data informasi dalam sektor pariwisata yaitu yang pertama itu Traveloka dan Tiket.com, di mana yaitu menerapkan sistem reservasi online. Permasalahan yang sering muncul dalam tiket Traveloka atau Tiket.com itu yaitu servernya overload dan penipuan, di mana dalam permasalahan sering terjadi kebanyakan pelanggan mendapatkan penipuan dari tiket yang mereka pesan. Untuk solusi dari permasalahan itu, kita menggunakan cloud computing dan fraud detection system. Yang kedua itu Dinas Pariwisata Bali atau Bali Travel, di mana portal resmi informasi wisata Bali. Masalahnya data sering tidak update, di mana Dinas Pariwisata Bali itu mereka tuh kadang melupakan untuk mengupdate setiap bulan data. Dan untuk solusi dari permasalahan itu seperti CMS terpusat dan integrasi dengan Google Maps. Yang ketiga itu Borobudur Smart Towings, di mana aplikasi peta digital, tiket online, dan informasi sejarah. Masalah yang sering terjadi dalam contoh implementasi Borobudur Smart Towings itu kendala bahasa dan keterbatasan internet. Untuk solusinya itu kita menggunakan multi language support dan offline mode. Yang kedua itu tantangan dan solusi, di mana tantangan yang sering muncul dalam tata kelola informasi dalam sistem pariwisata yaitu overload server saat musim liburan, di mana saat musim libur kebanyakan orang itu memesan tiket, di mana server itu overload karena datanya kepenuhan. Kedua itu informasi tidak update sehingga wisatawan bingung. Yang ketiga, kendala bahasa untuk turis asing. Yang keempat, pengaduan wisatawan lambat ditanangi. Solusi yang diterapkan dalam permasalahan yang ada itu yang pertama cloud computing dan monitoring system. Yang kedua itu CMS terpusat dan keterlibatan stakeholder. Yang ketiga itu multi language dan penguatan jaringan internet di kawasan wisata. Yang ketiga itu chatbot AI dan sistem ticketing untuk respon cepat. Untuk kesimpulannya, tata kelola informasi sangat berperan penting dalam pariwisata modern, di mana dengan adanya sistem informasi yang baik, seluruh data terkait destinasi, reservasi, promosi, hingga layanan keluhan
hingga layanan keluhan wisatawan dapat diatur secara lebih terstruktur. Hal ini membuat industri pariwisata lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem digital, pariwisata bisa lebih efisien, transparan, dan inovasi. Tantangan seperti overload server, data tidak update, kendala bahasa, dan keluhan lambat bisa diatasi dengan teknologi dan kolaborasi stakeholder. Digitalisasi menjadi kunci daya saing global dan mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata Indonesia. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.